hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau terjadi pada diri kita, maka wudu kita batal. Arbatu asya ada 4. Al-awwalu yang pertama al-khariju min ahadis sabilain, keluar dari salah satu dua jalan. Ya, maksud dua jabalan itu adalah kubulin au duburin. Kubul dan dubur. Kubul itu kemaluan bagian depan. Dubur kemaluan bagian belakang. Kalau ada yang keluar dari salah satu dua jalan, maka wudu kita batal. Apapun itu, ya, rihun au sabilain, baik bentuknya gas, ya, yaitu kentut, keluar dari dua jalan itu batal. Atau sabilain, dua jalannya, dua-duanya bareng, salah satu depan atau belakang, batal. Apalagi dua jalan, min kubulin au duburin, kubul atau dubur. Ya, dua-duanya batal atau salah satu juga batal. Dubur baik bentuknya rihun, itu baunya, atau ghairuhu, selainnya, selain baunya. Apa itu? Misalnya air kencing, ya, kemudian kotoran, ya, ilal mani, kecuali air mani. Jadi padat cair gas yang keluar dari dua jalan, wudu batal. Ya, wudu jadi batal. Kalau keluar dari dua jalan, wudu batal. Itu ya. Jadi harus diingat tuh. Jadi kalau ada orang nih, kan kadang-kadang salah paham. Bulan puasa dia berwudu, buka puasa, lalu dia beranggap bahwasanya wudunya batal. Kenapa batal? Karena saya habis makan. Apa urusannya makan dengan batal wudu? Jadi nggak ada kaitannya batal wudu dengan makan. Ya, makan itu tidak membatalkan wudu, ya. Yang membatalkan wudu adalah keluar dari dua jalan. Yang kedua, zawalul akli, hilang akal. Hilang akal ini bisa jadi naumin, tidur, au ghairi, atau selain tidur. Apa itu selain tidur? Pingsan, stres, depresi, ya, atau yang lainnya. Jadi selain tidur, maka batallah wudu. Ya. Tetapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Bagaimana caranya? Nauma qaidin mumakkin maq'adu pinal ar. Tidurnya duduk yang tempatnya itu duduknya tetap di atas tanah. Maksudnya pantatnya itu tidak bergerak kanan kiri sehingga menutup klepnya, ya, sehingga dia tidak mungkin ada yang keluar. Nah, tidak mungkin ada yang keluar itulah menyebabkan tidurnya posisi duduk tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Itu yang kedua. Makanya orang yang sedang sholat Jumat dengerin khutbah misalnya, atau kamu nih pengajian biasanya subuh tuh, ya, kan tidur tuh kan, tidur ngaji subuh, kemudian pengen sholat suruh. Bagaimana supaya tidurnya tidak membatalkan wudu? Tidurnya itu tidak berubah tempatnya, tidak nyender, tidak kakinya diangkat. Jadi klepnya, pantatnya itu tidak berubah posisinya. Nah, itu tidak batalin wudu. Tapi lebih afdol, lebih baik wudu aja. Khawatir bagian dari ikhtiyat ibadah adalah lebih baik kita wudu 2 kali walaupun tidak batal, daripada kita langsung sholat tapi khawatir kita batal. Ya. Yang ketiga, as-salisu iltiqa'u basaratai rajulin aw imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, dan laki-laki perempuan itu dewasa. Dewasa ini artinya sudah akil balik. Perempuan sudah laki-laki sudah mimpi, sekitar umur 15 tahun. Dan keduanya aznibaini, orang lain. Orang lain ini artinya bukan mahramnya. Kalau kakak adik, ibu, ayah, ibunya, ayahnya, ya, anak perempuannya itu tidak batalin wudu. Ya, karena masih mahramnya. Yang bukan mahramnya batal wudu. Min ghairi ail, tanpa halangan. Inilah mazhab Imam Syafi'i.
Makanya suami istri itu ketika bersentuhan batal wudunya. Mazhab Syafi'i. Harus diingat ya, mazhab Syafi'i batal. Mazhab Maliki tidak batal. Makanya pengalaman Habib umroh, haji, kalau umroh sendiri, haji itu bersama istri, pindah mazhab, tidak kekeh dengan mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Maliki, itu pegangan tangan dengan istri ketika tawaf, ketika sa'i. Sebab kalau tidak pegangan tangan, istri bisa diambil orang atau bisa terlempar karena ribuan jamaah yang sedang tawaf, yang sedang sa'i, yang sedang melempar jumrah. Nah, ketika itu dalam hati niat pindah mazhab, yaitu tidak membatalkan wudu laki-laki perempuan, suami istri, karena mazhabnya Maliki. Nah, batalnya kapan mazhab Maliki? Itu ketika berhubungan suami istri baru batal. Nah, itu udah beda ya. Kalau mazhab Syafi'i suami istri batal. Kok batal? Ya dia orang lain dulunya kan. Orang lain, bukan mahram, maka batal. Ini kita harus pahami ya. Ini mazhab Syafi'i, dalam kitab Syafi'i ini batal. Karena di Indonesia ini mazhab Syafi'i. Arabi yang keempat, masuk kubulil adami, menyentuh kubul manusia. Kubul itu adalah kelamin bagian depan. Au halqati duburi, atau keliling dubur. Dubur itu kemaluan bagian belakang. Bibatni roha, dengan ini, dengan telapak tangan nih. Batni rohanya di ini, bukan dengan ini. Kalau ini nggak batal, ini belakang. Telapak tangan ini artinya yang putih nih, yang putih, atau butil asabi, atau jari-jari yang putih. Ini nih. Kalau kita megang kemaluan, megang kubul, megang dubur, anus, atau sekelilingnya, batal. Sekelilingnya. Maksudnya tanpa halangan tentunya ya. Tanpa halangan itu maksudnya ya tidak pakai celana. Kalau pakai celana ya nggak batal. Karena kita megang celana. Kecuali celananya bolong. Nah, beda lagi ya. Nah, ini ya, menyentuh kubulnya manusia ya, bukan binatang. Ya, kubul atau dubur ya, dengan telapak tangan. Nah, jadi ada 4 yang batalkan wudu. Pertama, kesimpulannya keluar dari 1-2 jalan, yaitu depan belakang, baik bentuknya padat, cair atau gas, atau dua-duanya, kecuali air sperma, kecuali mani. Kenapa mani tidak batalkan wudu? Karena dia bukan najis, dia bukan wajib wudu, tapi wajib mandi. Yang kedua, hilang akal, baik tidur atau selainnya, batal wudu kita, kecuali tidur yang duduk, yang tetap di bumi. Yang ketiga, bertemunya 2 kulit laki-laki perempuan yang dewasa keduanya tanpa ada dinding. Yang keempat, atau pemisah ya. Yang keempat, menyentuh kubul manusia atau dubur dengan telapak jari atau jari-jarinya. Nah, telapak tangan atau jari-jari tangan. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam.